Shalom. Welcome to CBC Family. Bersama saya dengan Sylvie dan saya Cucu. Nah, pagi hari ini kita punya pantun nggak Bu? Ya, Nah, tentunya ya ada kan, dong. baju kita sudah hantai, kita mesti punya pantun ya. Yes. Yuk, bunga mawar indah sekali. Wanginya semerbak di pagi hari. Selamat datang dalam ibadah CBC. Mari kita bersyukur pada Ilahi. Pertama-tama thank you buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini dengan tepat waktu. Saya percaya kita semua rindu sama-sama ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita kasih salam dulu dong buat teman-teman kita baik di kanan, kiri, depan, belakang. Say happy Sunday, senang sekali bertemu dengan kalian. Ya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara online Bu. Ada juga yang beribadah secara online, kita menyapa juga. Happy Sundays, kita sama-sama diberkati, amin. 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 Thank you juga buat all volunteers yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani kita, jemaat Tuhan dan melayani Tuhan pada hari ini. Saya percaya jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia. Nah, saya juga menyapa mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini atau baru pertama kali mengikuti ibadah kita secara online. Saya undang kita semua, jika belum punya tempat ibadah yang permanen, boleh kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin. Amin. Nah, selanjutnya ada info apa lagi nih Bu buat Tentunya, sepekan ini? Yes, tentunya kita banyak sekali ya pengumuman. Ya, hari ini kita akan kembali belajar tentang tema Our Provider. Kami percaya bahwa Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan setiap kita. Amin. Menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Dan kita juga akan dilayani dalam kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pastor Jamie Yonatan. Dan kita percaya dan persiapkan hati kita biar kita mendapatkan berkat pada hari ini. Berikutnya pengumuman yaitu ibadah raya yang akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi dan dilanjutkan dengan kids service yaitu pada pukul 11.15 dan kami juga ada prayer meeting yang diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu semua CBC Family untuk dapat hadir atau bisa hadir di setiap ibadah yang ada tersebut. Bu, di tempat kita juga ada yang namanya CG loh Ya, Bu. betul sekali. CG atau Connect Group adalah sebuah kelompok kecil yang ada di gereja kita, yaitu tempat di mana kita saling berkumpul ya Bu ya, kita bisa saling memberkati, kita saling berbagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum memiliki CG atau ingin tergabung dalam CG, bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala bisa, tim Usher bisa, atau dengan kita juga bisa. Nanti kita akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Ya, betul sekali. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami tidak mengedarkan kantong persembahan di CBC ini. Kami percaya bahwa persembahan merupakan suatu bentuk syukur kita kepada Tuhan dan bukan karena kita harus, tetapi karena memang kita mengasihi Tuhan ya. Jika Bapak Ibu atau CBC Family ingin memberikan persembahan, boleh dapat memberikannya dengan ke nomor rekening atau juga scan QR code yang tertera pada layar belakang kami ini, atau bisa juga di depan pintu, di depan kursi tempat CBC Family duduk, atau bisa juga bila Bapak Ibu atau CBC Family ingin memberikannya dengan langsung ya, bisa juga kami sudah sediakan di depan pintu masuk ruangan ini, dan Bapak Ibu boleh langsung saja memberikannya kepada kotak, ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan sana. Bu Cucu, dengar-dengar ya Bu ya, kita mau 17 Agustusan. Ya, betul kita mau sekali. di mana Bu? Nah itu dia. Jadi
Ya, itu dia. Jadi makanya kita pada hari ini dengan hebohnya, dengan warna-warninya. Nah, jadi mau menginformasikan kita semua bahwa dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia mungkin yang ke-80 ya tahun ini, yaitu kita akan mengadakan outing bersama di restoran Jimbaran Ancol. Itu jam berapa Bu? Kita ibadah dulu baru kita ke sana atau langsung ke sana? Oh, kita ada ibadah dulu tentunya di tempat ini. Ibadah dulu ya? Ya, ibadah pagi seperti biasa, seperti hari-hari Minggu biasanya. Dan sesudah itu baru kita lanjut ke Jimbaran ya, ke restoran. Yaitu pada harinya ya, hari Minggu tentunya tepatnya dan tanggalnya pada 17 Agustus dan jamnya itu pada jam 3 sore sampai dengan selesai. Saya udah pengen daftar, udah boleh daftar belum Bu? Tentunya boleh banget daftar. Untuk itu saya punya pantun nih untuk memberikan semangat ya. Pantun lagi? Iya, pantun lagi. Asik. Kita kasih pantun ya untuk memberikan semangat kepada kita semua untuk bisa berdaftar segera ya. Bu, sebelum pantun Bu, saya mau tanya satu lagi Bu. Iya, boleh. Kalau mau daftar kemana Bu? Oh iya, ternyata masih belum lengkap ya. Untuk daftarnya kita bisa mendaftarkan diri kita masing-masing kepada CG leader masing-masing ya. Dan untuk pendaftaran yaitu 100.000 per orang ya. Itu udah dapat apa aja? Oh iya, fasilitas yang kita akan dapatkan yaitu udah pasti tiket masuk, makan, dinner bersama dengan pemandangan sunset yang luar biasa, dan tentunya kita bisa bermain game dan mendapatkan hadiah bagi handphone ya? Handphone. Handphone lagi. Rahasia dong. Mendapatkan hadiah bagi yang menang tentunya Bu. Iya. Kalau yang nggak menang ya udah deh Ada dress code nggak? Ya tentunya ada ini. Yaitu dress code-nya tema pantai atau Hawaiian ya. Bisa dengan sopan dengan rapi. Oke. Oke, kita kasih pantun deh ya kali ini. Siap, beneran nih ya siap, Bu ya. ya. Pantun. Oke, kita kasih pantun. Pergi ke warung beli ketan, Cakep. ketemu kawan beli rambutan. Cakep. Ayo kita jalan-jalan, pergi ke pantai lihat pemandangan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan kami ada pada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Jikalau kami masih boleh menikmati tubuh yang sehat, semua juga karena kasih dan karunia-Mu Bapa. Terlebih ketika kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan itu adalah kekuatan pada Engkau Tuhan. Karena Engkau ingin rindu memberkati kami lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hanya ada satu nama yang layak kami agungkan. Hanya ada satu nama yang layak kami tinggikan ya Bapa di dalam kehidupan kami, yaitu nama Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kita yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi. Aduh, kencengan gak ya? Pagi, shalom. Boleh dong sebelum kita mulai, kita sekali lagi kasih salam kiri, kanan, depan, belakang. Kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Bersama nyanyi
Bersama kita katakan kuasamu. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bersama lambaikan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu Tuhan, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan telah membebaskan kita. Tuhan bilang, "Who the sun sets free is free indeed." So come on, mari kita puji Tuhan karena kita sudah bebas. Amin. Lebih semangat lagi. Bersama katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Haleluya. Oke, lagu berikutnya kita akan belajar lagu baru hari ini. Dan lagu ini ada gerakannya. Kita belajar dulu kali ya. Belajar dulu dikit kali ya. Coba boleh? Na 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 gitu ya. Gerakannya adalah coba tangannya semua begini. Bisa begini. Terus kita ke arah sana duluan. Mulai ya. 2, 3, 4. Na 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 na. Oke lagi. Na 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 na. Oke, bisa ya, gampang ya, gampang. Terus yang kedua di bagian nanti ada I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down, till the walls come down. Gerakannya begini. I'ma praise you. Jadi kayak menyembah Tuhan. I'ma praise you. Terus banyak I'ma praise you till the walls come down. Turun. Till the walls come down. Coba kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. I'ma praise you, I'ma praise you till the walls come down. Turun. Till the walls come turun. I'ma praise you, I'ma praise. Atas dulu. Till the walls turun. Till the walls come down. Oke, gampang ya. Biar nggak lupa, aku mau ngajak anak-anak youth, anak-anak kids buat maju ke depan. Ayo kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Come on. Let's go. Tante-tante, om-om, oma-opa yang mau maju ke depan juga boleh, silakan. Boleh, terserah, mau lihat sini, mau lihat ke depan. Kita memuji Tuhan bareng-bareng. Ayo. Let's go. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau memuji Tuhan. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy.
Semua tahu kisah tentang tembok Jericho ya. Apa yang dilakukan bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Jericho? Mengelilingi tembok Jericho dengan apa? Nyanyian dan pujian. So, lagu ini bilang, mari kita terus bersuka cita. Kita terus memuji Tuhan. Karena apa? Sampai kapan? Sampai temboknya runtuh. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. belum selesai. Tapi ya, pas temboknya runtuh, seharusnya apa kita? Memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Amin. Oleh sebab itu, pas nyanyikan lagu ini, ayo kita juga bersuka cita. Amin. Jadi semuanya udah tahu gerakannya, udah hafal flow lagunya. Ini belum. Jadi siapapun yang mau melompat, mau keluar dari kursi, mau dance kayak gimana pun, itu boleh banget. Ini tempat kalian untuk memuji nama Tuhan. Gak perlu pikirin kanan kiri depan belakang bilang apa. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Gimana kalau kita ulang lagu ini sekali lagi? Tapi ada tulisannya, ada liriknya kayak I'm filled with joy. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita, oke? Amin. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Come on. Silakan yang mau lompat-lompat, nari-nari. Come on. I thank you Lord, I thank you Lord for everything that you have done. I'm filled with joy, I'm filled with joy because of you. I'm filled with joy. I bless the Lord, I bless the Lord, for you are good, for you are good. I'm filled with joy, I'm filled with joy because of you. I'm filled with
Yes Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan sampai tembok itu runtuh Tuhan. Kami percaya ketika kami bersyukur, ketika kami meninggikan nama Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Engkau dan ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terjadi Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau baik dan Engkau terlalu baik dan Engkau akan selalu baik dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita tinggikan nama-Nya, kita katakan
faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. Come on, sing it up. I will walk by faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. 'Cause I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God. Jemaat nyanyikan. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Dengan yakin, I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Tuhan, Engkaulah kota benteng dan kubu pertahanan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal untuk menolong setiap daripada kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh jamahan daripada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, itu semuanya boleh mengingatkan kami, membangun kehidupan kami, meneguhkan kami. Untuk kami dalam menjalani musim-musim hidup kami selalu mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Tidak pernah disia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh tunduk kepada setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak dari kita yang diberkati hari ini? Amin. Ya. Saya bersyukur kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum saya mulai, saya rasa kita perlu kasih apresiasi buat semua pelayan hari ini ya. Ya puji Tuhan ya. Saya sangat diberkati melalui pujian dan penyembahan yang tadi kita sama-sama naikkan. Baik Bapak Ibu, kita kembali belajar tentang tema Our Provider. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita. Berapa banyak dari kita di sini yang percaya bahwa Tuhan peduli terhadap setiap kebutuhan kita? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan peduli terhadap setiap kebutuhan kita? Ya, saya percaya. Ya, saya yakin kita semua juga percaya bahwa Tuhan Allah sanggup memenuhi, Dia peduli terhadap setiap kebutuhan kita. God is our provider and God's supply is unlimited. Ya, Dia Tuhan yang menyediakan dan pasokan Tuhan itu enggak ada batasnya. Ya. Makanya kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan demikian.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 ini mungkin yang sering kali kita dengar sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap kita. Hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia sangat peduli dan dia menyediakan yang kita perlukan. Kita bisa bayangin kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya di hadapan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, beberapa kali saya ketemu dengan orang percaya yang masih struggle, masih sulit untuk mempercayai janji firman Tuhan ini. Ya, mereka kadang-kadang masih suka ragu, apa yang memang betul Tuhan itu menyediakan, apa yang jadi kebutuhan mereka. Dan Bapak Ibu, salah satu faktor yang membuat kita nggak bisa nikmati janji Tuhan adalah ketidakpercayaan kita. Jadi ketidakpercayaan kita akan menjadi penghalang untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok masih banyak orang percaya yang masih struggle atau masih sulit untuk percaya? Karena masih kebanyakan orang itu suka pakai persepsinya sendiri. Mereka cenderung mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka rasakan. Jadi kita perlu ngerti Bapak Ibu bahwa beriman itu artinya kita nggak memerlukan bukti dulu baru percaya. Beriman itu kita nggak perlu lihat bukti dulu baru percaya. Iman itu adalah ketika kita sungguh mempercayai Tuhan meskipun belum ada bukti. Makanya seperti tadi pujian yang menjadi pengantar firman Tuhan hari ini, we walk by faith, not by sight. Ya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Kita hidup berdasarkan percaya dan bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Makanya kita sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh belajar untuk beriman dan mempercayai Tuhan. Tuhan itu nggak pernah bohong untuk menepati janji-janjinya. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama belajar lagi dari topik ini. Saya mau kita belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, kita perhatikan sama-sama yang jadi ayat landasan tema bulan ini, Our Provider, dalam Matius 6 ayat 11. Saya bacakan buat kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini adalah sepenggal kalimat dari doa Bapa kami ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat kita hari ini. Saya mau kita pertama-tama garis bawahi dulu kata berikanlah kami. Perhatikan kata ini, berikanlah kami. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Allah yang murah hati. Dia Allah yang generous. Ya. Minggu lalu kalau nggak salah di prayer meeting Ibu Gembala sampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara Tuhan menyediakan yang jadi kebutuhan kita hari ini. Misalnya hari ini kita membutuhkan makanan misalnya, gimana cara Tuhan menyediakan? Apakah ketika kita doa terus tiba-tiba ada sepiring nasi uduk di depan kita gitu? Bisa juga, Tuhan gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Ya kita lihat dulu ya beberapa ayat dalam kitab Kejadian. Apa firman Tuhan katakan tentang hal ini? Ada 2 atau 3 ayat yang saya mau bagikan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung dan semua binatang lain yang liar. Ayat 29. Untuk makananmu kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian 1 ayat lagi dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya
dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di pasal pertama dan pasal kedua kitab Kejadian, kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu bahwa Tuhan di sini sudah kasih sumber daya buat kita. Ya. Namun di pasal yang kedua tadi dikatakan Tuhan juga kasih instruksi kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Ada dua kata, mengusahakan dan memelihara. Dalam terjemahan lain kata mengusahakan itu digunakan kata bekerja dan memelihara. Jadi Tuhan sudah kasih saudara dan saya sumber daya, resources. Tapi bagian kita di sini adalah bekerja dan berusaha. Menyediakan itu adalah bagian Tuhan, mencari itu adalah bagian saudara dan saya. Nah, ada sebuah kutipan yang saya pernah baca, bunyinya begini Bapak Ibu. God gives every bird its food, but he does not throw it into its nest. Tuhan kasih makan burung-burung, tapi Tuhan gak lemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka. Burung-burung ini masih harus apa? Cari. Demikian juga dengan kita, Tuhan kasih kita sumber dayanya, tapi bagian yang harus kita kerjakan adalah seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi, mengusahakan dan memelihara. Jadi kita bisa sama-sama pelajari di sini bahwa bekerja itu Bapak Ibu itu adalah desain Allah untuk manusia. Bekerja itu anugerah, bukan kutukan. Bahkan Allah sendiri sampai hari ini masih bekerja kan Bapak Ibu. Jadi Tuhan bekerja, Tuhan mau kita bekerja juga karena Tuhan itu menentang namanya kemalasan Bapak Ibu. Tuhan gak mau kita jadi orang malas. Satu contoh dalam kitab Keluaran 16 ayat 4, firman Tuhan berbunyi begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan kasih bangsa Israel mana. Tapi setiap hari apa yang bangsa ini harus lakukan? Dia harus keluar dan apa? Memungut. Orang Israel harus pergi keluar setiap hari dan memungut. Tuhan menghargai yang namanya kerja keras. Dan Tuhan juga menentang yang namanya kemalasan. Makanya kalau kita pelajarin Alkitab Bapak Ibu, banyak sekali nasihat firman Tuhan tentang kemalasan. Saya ada catat beberapa ayat di screen. Ya. Banyak sekali kalau kita mau temukan ayat firman Tuhan dan bagaimana Tuhan menentang kemalasan. Saya bacakan beberapa aja dalam Amsal 28 ayat 19 misalnya. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan. Orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan. Satu lagi, Amsal 12 ayat 24. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang jadi hamba. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah kasih kita resources, Tuhan sudah kasih kita sumber daya, dan Tuhan mau kita berusaha. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah di samping berusaha, tadi di pasal 2 kitab Kejadian dikatakan juga kata memelihara. Ya. Mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu artinya apa? Kalau hari ini kita sudah dipercayakan kerjaan Bapak Ibu, pelihara. Kalau kita sudah dipercayakan usaha, pelihara. Jangan kerja asal-asalan. Makanya dalam Amsal 27 ayat 23 ada firman Tuhan bunyinya gini, peliharalah ternakmu baik-baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Amplified dikatakan, be diligent to know the condition of your flocks and pay attention to your herds. Artinya perhatikan betul pekerjaan kita. Pelihara baik-baik. Kalau kita bisa memelihara, pasti akan membuahkan hasil. Ya, jangan pernah kita berhenti belajar, kita harus belajar untuk memperhatikan dan memelihara. Minggu lalu waktu papa saya datang ke Jakarta, dia sempat cerita sama saya tentang salah satu keluarga kita lah, ya, yang hari-hari ini sedang dicari orang. Ya, dicari orang gara-gara apa? Karena dia punya utang dagang, dia nggak bayar. Ya. Dan papa saya sempat cerita bahwa ya dia sempat mulai usaha ini dengan sangat baik, ya. Mulai berhasil, mau dapat keuntungan. Tapi pada waktu mulai ada hasilnya,
mulai nih aneh-aneh hidupnya, ya. Mulai ada hasil sedikit, mulai aneh-aneh lah. Akhirnya dia nggak bisa jalanin usahanya, dia nggak lakukan yang terbaik untuk usahanya, akhirnya gagal bayar. Orang sudah nggak percaya lagi sama dia dan nggak mau ngasih barang. Dan sekarang orang lagi cari dia. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau di Amsal 23 tadi kalau kita baca terus, kalau kita bisa pelihara ternak kita baik-baik. Dikatakan di Amsal 27 tadi, dikatakan bahkan maka ternak itu akan menghasilkan pakaian dan makanan untuk kita dan seisi rumah. Jadi kalau kita bisa pelihara, itu akan menghasilkan dan itu akan cukup untuk kebutuhan kita. Nah makanya kita harus jadi orang yang rajin. Kita jadi orang yang rajin. Tuhan sudah menyediakan kita sumber daya dan bagian kita adalah berusaha dan memelihara. Nah kita lanjut ke hal yang kedua. Dikatakan tadi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau kita highlight kata pada hari ini. Bapak Ibu, Tuhan memelihara kita itu hari demi hari. Day by day. Makanya kita perlu belajar fokus sama hari ini. Kita selalu ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk hari ini. Tuhan Yesus sendiri pernah ngajarin satu pengajaran, dia berkata gini, sebab itu, Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan Yesus berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kita terlalu khawatir tentang hari esok. Bapak Ibu seringkali saya lihat orang jadi stres, bahkan saya sendiri. Karena apa? Karena kita suka berpikir berlebihan tentang masa depan. Kalau kita ngerti prinsip yang Tuhan ajarkan di sini, kita bisa jalanin hidup kita dengan lebih tenang. Hari-hari ini ada nggak yang ngikutin perang Timur Tengah? Bapak Ibu, saya seminggu ini selalu buka CNN, terus media Al Jazeera, ya semua berita saya ikutin, Fox News saya begitu. Saya ingat banget Selasa kemarin waktu saya baca berita gitu ya. Saya tiba-tiba, dalam pikiran saya ini tiba-tiba muncul, gimana kalau perang ini terus eskalasinya semakin besar gitu. Kemudian saya melihat bahwa kebanyakan bisnis yang kita lakukan itu bekerjasama dengan Eropa. Ya. Dan saya melihat kalau sampai eskalasi perang ini semakin besar, jalur logistik impor barang yang seperti yang biasa kita lakukan dalam pekerjaan kita itu pasti kena dampak ke Indonesia. Nah, pada waktu saya ngikutin ini dan saya pikirkan ini, apa yang terjadi? Mulai nih muncul namanya apa? Khawatir. Ya kan? Mulai nampak muncul, punya banyak pertanyaan, gimana kalau. Dan keesok harinya waktu saya baca firman Tuhan, Tuhan ingetin saya sama ayat ini. Tuhan ingetin saya, kita itu udah jangan terlalu khawatir sama hari esok. Tapi hari ini nih, jalani dulu dengan sukacita. Fokus sama hari ini. Meskipun Bapak Ibu waktu kita berdoa sama Tuhan tentang kondisi kita, enggak ada jaminan bahwa kesusahan hari ini itu akan berubah. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk kita tetap bertahan dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Di situ kita akan dapat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kita keadaan yang baik, masih bisa kumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kita harus syukuri itu. Fokus sama hari ini. Jangan terlalu overwhelmed dengan masa depan kita. Overwhelmed itu apa ya? Kayak kewalahan gitu ya. Seringkali banyak orang stres karena mereka nggak bisa ngelihat begitu banyak hal yang baik hari ini dan fokus terhadap masa depannya. Kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu pegang kendali terhadap masa depan kita. Tapi pertanyaannya adalah, terus apakah kita nggak boleh bikin rencana? Boleh nggak kita bikin plan untuk masa depan kita?
Boleh. Kita boleh buat rencana, tapi kehendak Tuhan yang jadi. 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, ketika pesawat Air India jatuh, ya, ada sebuah kisah yang sempat viral, nggak tahu Bapak Ibu ada perhatikan atau enggak. Ada sebuah keluarga yang jadi korban di Air India. Ya. Ini suaminya ini seorang dokter, ya, dia sudah praktek selama 3 tahun kalau nggak salah di London. Kemudian dia pengen pulang, jemput keluarganya, dan kemudian mereka mau dibawa hijrah sama-sama ke London. Ada yang dengar baca ceritanya? Ya, pengen dibawa ke London. Kemudian mereka ambil sebuah foto selfie terakhir di pesawat itu. Ya, mereka sangat bersuka cita karena mereka sudah pengen pindah dan melihat bahwa wah mereka akan memulai kehidupan yang baru di sana. Tapi kehendak Tuhan berkata lain. Itu selfie terakhir mereka. Ya, mereka nggak jadi pindah ke London. Ya, mereka semua jadi korban penerbangan itu. Nah harusnya hal ini mengingatkan kita juga, kita nggak pernah akan tahu apa yang akan terjadi semenit ke depan kan. Nggak pernah ada yang tahu. Jadi hari ini kalau kita masih punya kesempatan jangan disia-siain. Jangan disia-siain. Ya. Setiap hari itu ada pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Ya amin Bapak Ibu ya. Nah lanjut ke hal yang selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau kita highlight kata makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah kebutuhan primer setiap manusia. Tuhan peduli terhadap kebutuhan utama kita. Ya. Saya sempat Google bahwa manusia bisa hidup beberapa waktu tanpa makanan, tapi eventually manusia akan mati. Itu. Nah Tuhan peduli terhadap kebutuhan utama kita. Karena apa? Ya karena dia Bapa yang baik. Matius 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya percaya mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah membaca ayat-ayat ini. Seorang bapak yang baik, dia nggak akan kasih batu kepada anaknya pada waktu anaknya minta roti. Dia nggak mungkin kasih ular pada waktu anaknya minta ikan. Tapi kalau kita baca sekali lagi ayat ini dengan detail, ayat ini sebenarnya bukan bicara soal makanan Bapak Ibu. Tapi ini bicara soal tanggung jawab. Ya. Seorang bapak memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan utama anak-anaknya. Saya percaya berapa banyak kita di sini udah jadi orang tua, kita juga pasti melakukan hal demikian kan? Ya. Bapak Ibu saya sedikit kesaksian, salah satu tantangan yang besar dalam kita membesarkan anak saya yang paling kecil itu Brian, itu soal makan. Ya. Pertumbuhan dia tuh nggak seperti anak-anak pada umumnya. Dia punya awareness atau kesadaran diri dia tuh belum fully develop gitu ya. Kayak orang mau makan, mau buang air, kesadaran terhadap bahaya dan masih banyak lagi. Mungkin baru 1,5 tahun ini kali dia baru punya awareness atau kesadaran diri terhadap rasa lapar. Jadi dulu waktu dia mulai bertumbuh, karena dia belum punya awareness itu, waktu dia lapar dia nggak akan minta, dia nggak akan cari, tapi dia diem. Mungkin baru 1,5 tahun ini Bapak Ibu, kalau dia lapar dia bisa buka kulkas, ya, ambil yang dia mau, makan yang dia mau gitu ya. Tapi waktu dia masih 3-4 tahun gitu masih belum bisa. Jadi melihat ini kita sebagai orang tua, kita harus peka dan perhatiin. Kalau dia mulai
lemes, mulai cranky gitu ya, kita tahu nih, wah udah ada sinyal nih, jangan-jangan dia lapar. Ya. Makanya setiap kita pergi kita selalu bawa snack atau makanan yang dia suka gitu. Nah di samping itu sampai hari ini juga dia masih punya masalah soal jenis makanan yang dia makan. Dan kita sebagai orang tua pun kita batasin makanan-makanan yang dia nggak boleh konsum. Ya, makanan processed food, makanan yang manis itu kita batasin sekali. Karena hal ini bisa ngasih dampak kepada perilaku dia itu. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah dengar istilah ini nggak? You are what you consume. Kita apa yang kita konsumsi. Kalau inputnya nggak sehat tentu saja berdampak kepada output. Ya kan? Nah itulah orang tua Bapak Ibu. Seorang bapak pada waktu anaknya minta roti nggak mungkin kasih batu. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Makanya tadi di ayat 11 dikatakan, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa di sorga dia menyediakan yang jadi kebutuhan utama kita. Tapi Bapak Ibu, makanan itu enggak bicara cuma tentang hal jasmani. Makanan juga bicara tentang kebutuhan rohani kita. Saya ingat di minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang hal ini. Setiap kita punya kebutuhan juga untuk konsum firman Tuhan setiap hari. Ya. Seperti tadi saya katakan, we are what we consume. Kalau setiap hari kita makan firman Tuhan, outputnya juga ada kekuatan. Outputnya juga ada damai sejahtera, outputnya ada sukacita. Namun Bapak Ibu saya masih temukan masih ada aja orang yang seperti anak saya tadi, kurang punya kesadaran tentang kebutuhan rohani. Dengar firman Tuhan cuma seminggu sekali. Saya mau tanya, ada di sini yang gak pernah makan seminggu gak? Ada sini yang pernah coba gak makan seminggu? Ada yang pernah coba nggak? Nggak makan apa-apa seminggu. Kira-kira gimana? Gak usah seminggu lah, 3 hari aja. Gitu. Atau sehari aja. Rasanya gimana? Lemes kan? Nggak ada energi, nggak ada kekuatan. Ya. Makanya kita harus punya awareness, punya kesadaran bahwa kita perlu makan firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa tetap kuat. Ya Bapak Ibu ya. Saya boleh undang tim praise and worship, boleh siap-siap ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan peduli terhadap setiap kebutuhan kita. Dia sudah sediakan setiap sumber daya. Ya, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang rajin, mau bekerja keras, berusaha dan memelihara. Seringkali kita lupa, kita perlu menjadi pemelihara atau steward yang baik di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu sekali lagi saya mau menutup khotbah saya mau ingatkan kita. Bahwa persediaan Tuhan itu gak ada batasnya. Seringkali yang membuat kita sulit menerima janji-janji Tuhan itu karena ketidakpercayaan kita. Ya. Jangan orang yang beriman itu kita percaya meskipun kita nggak ngelihat bukti Bapak Ibu. Kita mau benar-benar percaya kepada Tuhan meskipun kita nggak ngelihat. Gitu ya. Kita mau belajar berjalan dengan iman bukan dengan apa yang kita lihat. Ya. Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Bagian kita berusaha dan memelihara. Jalani hidup kita nih hari demi hari. Dia setia dan kasih karunia-Nya itu cukup setiap hari untuk kita. Jangan kita terlalu overwhelmed dengan masa depan kita. Karena Tuhan yang pegang dan kendalikan setiap masa depan kita. Saya harap kita semua belajar sesuatu hari ini. Ya, saya mau undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau kita angkat pujian. Percaya bukan karena melihat. Ya, ini sebuah lagu yang mungkin sudah cukup lama tapi kita belum pernah bawakan. Ya, kita sama-sama belajar. Lagu ini sungguh jadi kekuatan buat saya dan saya harap ini juga boleh jadi kekuatan buat kita semua. Mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapati dalam-Mu, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini, biar ini menjadi doa kita, seruan kita di hadapan Tuhan. Kekuatan Di hidupku, amin Tuhan. Ku dapati dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya. Amin. Bukan Amin, karena Tuhan. melihat, Kami percaya kepada karena Engkau. firman-Mu yang selalu Digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu. Namun karena Amin. firman-Mu Amin Yesus. tiada pernah Amin. berubah. Amin Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan. Bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun kami, siapapun kami, apapun keberadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami terus percaya kepada Engkau Tuhan.
Ajar kami terus berharap bersandar kepada Engkau Tuhan. Ajar kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya kepada orang yang terus berharap bersandar kepada Engkau Tuhan, Engkau berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga melakukan bagian kami Tuhan. Untuk kami terus berusaha Tuhan. Untuk kami terus bekerja Tuhan. Untuk kami terus mengoptimalkan hidup kami Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan, boleh kami terima sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan juga tidak khawatir akan hari esok Tuhan. Untuk kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Seperti Tuhan bangsa Israel Engkau pelihara di tengah-tengah lingkungan yang tidak memungkinkan Tuhan. Engkau memberi berkat dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyediakan berkat bagi kami Tuhan hari ke hari. Dan biarlah kami tidak terlalu terbawa oleh pikiran kami Tuhan yang tidak berasal dari Tuhan. Tetapi kami terus percaya bahwa Engkau menyediakan masa depan kami yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terlebih Tuhan atas hidup rohani kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami terus bersekutu dengan Tuhan. Kami terus mencari firman Tuhan. Kami terus belajar mendekat kepada Tuhan. Menaruh harapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau merancangkan kami rancangan yang indah. Rancangan yang damai sejahtera. Biarlah kami hidup di dalamnya. Kami boleh menikmati Engkau menyediakan masa depan yang penuh sukacita dan semua kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kami yang hadir pagi ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengubahkan kami, Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Dan Engkau terus menambah-nambahkan iman kepada kami. Sehingga setiap kami, mungkin kami yang sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah memulihkan kami. Kami yang datang dengan keluh kesah, Tuhan telah memberikan sukacita bagi hidup kami. Kami yang datang berputus asa, Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kami. Dan masa depan kami indah bersama dengan Tuhan. Langkah keluar dari rumahmu ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Atas apa yang dilakukan, Tuhan boleh menyertai. Mereka yang bekerja, Tuhan boleh menyertai pekerjaan mereka. Mereka yang studi, Tuhan memberkati studi mereka. Mereka yang mengurus rumah tangga, Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka. Dan apapun yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Pada hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini, Tuhan berkati Pastor Jimmy. Tuhan pakai kehidupannya semakin boleh semakin indah dalam pelayanan kepada Engkau. Memberkati keluarganya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati setiap rencananya. Dan biarlah melalui hidup hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini, Tuhan pakai mereka semakin hari boleh semakin indah di dalam pelayanan kepada Tuhan. Berkati para JG leader yang ada, Tuhan urapi, Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan dalam memimpin jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Berkati setiap JG yang ada, biarlah semua boleh bertumbuh, mengenal kepada Tuhan semakin dalam, saling menguatkan, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan ibadah kids sebentar. Tuhan berkati anak-anak, biarlah mereka terus dididik oleh firman Tuhan, sehingga kelak menjadi pribadi yang kuat, menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati Kudus Lamu yang ada, berkati setiap program gereja yang ada, Tuhan boleh memberkatinya. Ibadah hari Rabu, prayer meeting, fellowship pelayan, Tuhan juga boleh memberkati. Hari Kamis, pertemuan pengurus yang ada, Tuhan juga boleh memberkati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kepada minggu depan kami boleh bertemu kembali, memuliakan nama Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, Tuhan boleh memberkati mereka. Misi-misi penginjilan Tuhan boleh memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, pembelaan-Mu. Kami juga doakan bangsa negara kami, Tuhan berkati Indonesia tercinta.
Para pemimpin negara Tuhan boleh memberkati. Kota Jakarta tercinta Tuhan memberkati pemimpin. Dari gubernur sampai kepada terendah Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah dengan keberadaan kami tempat ini Tuhan, kami juga menjadi berkat bagi tetangga kiri kanan depan belakang gereja. Sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa berkat-Mu ke dalam rumah tangga masing-masing. Menjadi berkat permainan bagi kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita pulang mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita, menolong menghibur mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.